Selamat datang di arah baru, ruang tenang bagi jiwa-jiwa yang ingin tumbuh tanpa harus menjadi bising. Di sini, kita tidak diajak untuk menjadi orang yang sempurna, tapi diajak untuk menjadi pribadi yang lebih sadar. Sadar bahwa sikap kita, cara kita hadir di hadapan orang lain, punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang mengejar kecerdasan, tapi lupa mengasah kepekaan. Banyak yang ingin terlihat kuat, tapi tak belajar bagaimana menjadi hangat. Padahal kadang yang membuat seseorang nyaman bukanlah prestasi kita, tapi sikap kita. Cara kita berbicara, cara kita mendengar, cara kita hadir. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Kita punya dua telinga dan satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Ini bukan sekadar nasihat bijak. Ini adalah fondasi dari sikap yang membuat kita diterima, bukan karena kita memaksa, tapi karena kita layak. Hari ini Arah Baru mengajak kamu melihat ulang, apakah sikap kita membuat orang lain merasa aman, atau justru tegang saat kita datang? Apakah kehadiran kita membawa kelegaan, atau hanya meninggalkan kesan bahwa kita tidak benar-benar hadir? Dalam video ini, kita akan membahas 10 tips attitude sederhana yang bisa membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatmu. Bukan manipulasi, bukan pencitraan, tapi latihan ke dalam diri. Agar saat kita hadir, orang lain tahu, ini orang yang bisa dipercaya, ini orang yang layak untuk dekat, bukan karena dia sempurna, tapi karena ia tulus. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana perubahan bukan dimulai dari luar, tapi dari cara kita memandang ke dalam. Kita diberi dua telinga dan satu mulut bukan tanpa alasan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran mendalam tentang sikap hidup. Manusia modern begitu sibuk ingin didengar, ingin dimengerti, ingin segera membalas dan memberikan opini, hingga lupa satu hal yang lebih penting, kehadiran yang mendengarkan. Dalam setiap pertemuan, kita seringkali tanpa sadar menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Ketika seseorang bercerita, kita sudah menyiapkan jawaban sebelum mereka selesai bicara. Saat seseorang sedang mencurahkan isi hatinya, kita tergoda untuk memberi saran, memberi penilaian, atau membandingkan dengan kisah kita sendiri. Kita ingin terlihat pintar, bijak, solutif, padahal yang dibutuhkan seringkali jauh lebih sederhana. Hanya mendengar. Mendengarkan lebih banyak bukan soal diam tanpa arti. Ini adalah tindakan aktif. Tindakan untuk menunda ego yang ingin menanggapi. Tindakan untuk memberi ruang sepenuhnya kepada orang lain agar mereka merasa diterima, bukan dinilai. Karena pada dasarnya, manusia merasa nyaman bukan ketika dibenarkan, tapi ketika didengarkan dengan hati terbuka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak reaktif, untuk mengendalikan respon sebelum kata keluar dari mulut. Marcus Aurelius dalam tulisannya sering menegaskan pentingnya kesabaran dalam menyikapi percakapan. Karena begitu kita tergesa-gesa dalam menjawab, kita sering melewatkan makna terdalam dari apa yang disampaikan orang lain. Kita tidak benar-benar hadir, kita hanya menunggu giliran berbicara. Sikap mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah bentuk respek paling dasar. Ia menunjukkan bahwa kita tidak merasa lebih tahu, bahwa kita mengakui bahwa setiap orang punya hak atas ceritanya sendiri, bahwa kita tidak sedang berlomba memberi solusi, tapi menciptakan ruang yang aman untuk jiwa-jiwa lain sekadar bernafas. Dalam hubungan sosial, baik pertemanan, percintaan, maupun kerja profesional, orang tidak selalu butuh nasihat. Mereka lebih butuh kehadiran yang tidak menghakimi. Mereka butuh sosok yang tidak memotong kalimat mereka, yang tidak terburu-buru membenarkan atau membandingkan, karena saat seseorang merasa didengar sepenuhnya, secara alami ia merasa dihargai. Sayangnya, banyak dari kita belum terlatih untuk benar-benar hadir dalam percakapan. Kita sibuk menyusun balasan di kepala. Kita menilai nada, sikap, bahkan menarik kesimpulan sebelum kalimat lawan bicara selesai. Ini bukan hanya tidak adil, tapi juga menjauhkan kita dari koneksi yang dalam dengan orang lain. Belajar mendengarkan adalah latihan seumur hidup. Ia membutuhkan kesabaran, empati, dan kerendahan hati. Kadang kita harus menahan keinginan untuk terlihat pintar, agar orang lain merasa nyaman menjadi dirinya sendiri.
Kadang kita harus membiarkan keheningan terjadi agar lawan bicara tahu bahwa ia tidak sedang sendirian. Di dunia yang terlalu penuh dengan suara, orang-orang mencari ketenangan. Dan ketenangan itu seringkali lahir dari seseorang yang bisa mendengarkan tanpa terburu-buru menyela, tanpa merasa lebih tahu, tanpa ingin menjadi pahlawan. Hanya mendengar, hanya hadir. Itulah kenapa sikap ini berada di urutan pertama. Karena tidak ada yang lebih menenangkan selain ketika seseorang merasa, akhirnya ada yang benar-benar mau mendengarkan saya. Antara rangsangan dan respon ada sebuah ruang. Di dalam ruang itulah terletak kebebasan kita untuk memilih. Kalimat Viktor Frankl ini menjadi dasar yang kuat bagi mereka yang sedang belajar tidak hidup dengan reaktif, tapi hidup dengan kesadaran. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Segala hal menuntut respon instan. Chat yang belum dibalas dianggap acuh. Perbedaan pendapat direspons dengan emosi. Peristiwa kecil mudah sekali memantik ledakan perasaan. Seolah-olah setiap kejadian adalah undangan untuk meledak, tersinggung, atau membalas. Tapi disinilah letak latihan yang paling penting dalam membentuk sikap yang membuat orang nyaman. Kemampuan untuk tidak terbakar oleh hal-hal kecil. Orang yang tenang bukan berarti tidak merasa. Ia juga punya amarah, kecewa, dan sakit hati. Tapi yang membedakan, ia tidak mengizinkan emosi pertamanya langsung berubah jadi tindakan. Ia memberi jeda, ia bernapas, ia berpikir sebelum menjawab. Inilah yang disebut Marcus Aurelius sebagai bentuk kekuatan batin. Ketenangan adalah hasil dari kekuatan, bukan kelemahan. Sikap reaktif seringkali muncul dari luka-luka yang belum selesai di dalam diri. Seseorang yang mudah marah, mudah tersinggung, atau selalu merasa diserang, seringkali belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak mendengar isi kalimat lawan bicaranya secara utuh, karena pikirannya lebih sibuk melindungi ego, bukan memahami makna. Ketika kita terus hidup dengan reaksi spontan, kita seperti boneka yang dikendalikan oleh dunia luar. Orang lain bicara keras, kita balas keras. Orang meremehkan, kita membuktikan. Orang menyindir, kita menyerang. Semua tindakan kita dikendalikan dari luar, dan perlahan kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita belajar merespons dengan tenang, kita tidak sedang menahan diri karena takut. Kita sedang memilih untuk tidak dikendalikan oleh yang di luar diri. Kita sedang membangun karakter yang stabil, yang tidak goyah hanya karena omongan orang. Orang lain mungkin menyerang dengan kata-kata, tapi kita tidak wajib membalas dengan cara yang sama. Kita bisa memilih untuk tetap waras, tetap jernih, tetap anggun. Stoikisme mengajarkan prinsip ini dengan sangat kuat. Kita tidak punya kuasa atas apa yang dilakukan orang lain, tapi kita sepenuhnya punya kuasa atas apa yang kita lakukan. Orang lain boleh melemparkan provokasi, tapi apakah kita menyambutnya atau tidak, itu sepenuhnya pilihan kita. Dan disinilah kualitas sejati dari sikap yang membuat orang nyaman muncul. Karena siapapun akan merasa aman berada di dekat seseorang yang tidak mudah meledak, yang tidak langsung menyerang balik saat salah paham, yang tidak menyudutkan saat suasana panas. Karena mereka tahu, orang ini bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketenangan itu menular. Saat kita tenang, suasana di sekitar pun ikut melunak. Kita menjadi jangkar di tengah gelombang, menjadi ruang netral yang dibutuhkan banyak orang. Dan ketika kita bisa menjadi ruang itu, bukan karena ingin dihormati, tapi karena ingin membawa kebaikan, maka perlahan-lahan kita akan menjadi pribadi yang diingat bukan karena keberisikan kita, tapi karena kehadiran yang menenangkan. Jadi, sebelum merespons apapun, tarik napas. Biarkan waktu memberi jarak antara emosi dan tindakan. Karena dalam jeda itulah kedewasaan dibentuk dan hubungan yang sehat bisa lahir. Berada di dekat seseorang tidak selalu berarti kita harus masuk ke dalamnya. Kedekatan yang sehat tidak ditentukan oleh seberapa sering kita hadir, tapi oleh seberapa dalam kita mengerti kapan untuk hadir dan kapan untuk menepi. Di dunia sosial yang semakin terbuka, kita kadang lupa bahwa tidak semua hal harus didekati. Tidak semua pertanyaan harus ditanyakan. Tidak semua ruang harus dimasuki, bahkan jika pintunya terbuka. Karena sejatinya, setiap manusia memiliki ruang batin, sebuah tempat yang tidak bisa dan tidak seharusnya dijamah oleh orang lain tanpa izin. Menghargai ruang pribadi bukan hanya soal fisik,
Bukan sekadar tidak mengganggu waktu, istirahat atau jarak pandang, tapi tentang memahami batas emosi, energi, dan kenyamanan orang lain. Ini adalah soal kepekaan, tentang tahu kapan seseorang sedang butuh teman bicara, dan kapan mereka sedang butuh diam tanpa gangguan. Seringkali kita terlalu ingin menjadi terlibat, sampai-sampai kita tak sadar bahwa kehadiran kita justru jadi beban. Kita bertanya terlalu dalam, mengintervensi terlalu cepat, bahkan hadir terlalu sering, tanpa sadar bahwa yang mereka butuhkan bukanlah bantuan, tapi ruang. Kita melakukannya karena niat baik, tapi kebaikan tanpa kesadaran bisa menjadi tekanan. Niat tulus pun bisa terasa mengintimidasi jika tak disertai dengan penghormatan pada batas-batas pribadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, bukan orang lain. Marcus Aurelius tidak pernah menulis tentang cara mengubah orang lain. Ia hanya berulang kali menekankan pentingnya mengamati diri sendiri dan tidak memaksa alam untuk bekerja sesuai keinginan kita. Dalam konteks relasi, ini berarti kita tidak bisa memaksa seseorang untuk membuka diri lebih cepat. Kita tidak bisa menuntut seseorang untuk berbagi jika mereka belum siap. Dan kita tidak berhak menganggap seseorang menjauh hanya karena mereka sedang butuh ruang. Menghargai ruang pribadi juga berarti tidak merasa ditolak ketika seseorang menarik diri sejenak. Tidak semua keheningan berarti kemarahan. Tidak semua jarak berarti kebencian. Kadang itu adalah bentuk perawatan diri mereka. Dan jika kita benar-benar peduli, kita akan menghargainya. Pribadi yang membuat orang lain nyaman adalah pribadi yang tidak memaksa, yang bisa hadir tanpa mendominasi, yang bisa menjadi teman yang menenangkan, bukan teman yang menuntut. Ketika seseorang tahu bahwa kamu tidak akan menuntut perhatian mereka, mereka akan merasa lebih aman untuk mendekat. Dan lucunya, saat kamu tidak memaksa, justru saat itulah mereka lebih ingin membuka diri. Karena tidak ada rasa tertekan, tidak ada kewajiban untuk menjelaskan segalanya. Mereka bisa menjadi diri sendiri, dan itu adalah kenyamanan tertinggi yang bisa diberikan oleh kehadiran manusia lain. Ada orang yang kita cintai, tapi kita lukai karena kita tak tahu kapan harus mundur. Ada sahabat yang kita sayangi, tapi kita lelahkan karena kita tak bisa diam. Menghargai ruang pribadi bukan berarti kita menjauh, tapi kita belajar hadir dengan cara yang tidak menekan. Kedewasaan dalam bersikap hadir ketika kita bisa berkata, "Aku di sini jika kamu butuh, tapi aku juga tak apa jika kamu sedang ingin sendiri." Dan ketika kita mampu memberi ruang seperti itu, kita tidak hanya menjadi seseorang yang menyenangkan untuk diajak bicara, tapi juga seseorang yang dirindukan untuk kembali ditemui. Semakin tinggi kebutuhan kita untuk didengar, semakin sering kita lupa untuk mendengarkan. Kita hidup di zaman di mana panggung begitu terbuka. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa tampil. Tapi ironisnya, semakin sering kita berbicara tentang diri sendiri, semakin sedikit orang yang betul-betul ingin mendengarkan. Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar membuat orang menjauh, yakni saat kita terus-menerus menjadikan diri sendiri sebagai pusat cerita. Ketika setiap percakapan selalu kembali kepada pengalaman kita. Ketika seseorang menceritakan kesulitannya, kita segera menyela dengan cerita serupa yang pernah kita alami. Bukan untuk memberi empati, tapi untuk mengalihkan perhatian kepada diri kita. Kita menyisipkan kalimat, "Oh, aku juga pernah seperti itu. Kalau aku sih biasanya begini. Aku jadi ingat waktu aku dulu." Dan secara tak sadar, kita mengambil alih narasi yang awalnya bukan tentang kita. Mungkin tujuannya tidak buruk. Kita ingin menunjukkan bahwa kita mengerti. Kita ingin terlihat peduli. Tapi empati bukan berarti mengganti cerita orang dengan kisah milik kita. Empati berarti menahan diri untuk tidak mencuri panggung yang bukan milik kita saat itu. Seseorang yang nyaman untuk diajak bicara bukanlah orang yang selalu punya pengalaman lebih hebat, tapi orang yang tahu kapan harus diam dan membiarkan cerita orang lain berdiri utuh. Karena tidak semua percakapan butuh tanggapan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah kehadiran yang tidak merampas momen itu. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk tidak menjadikan ego sebagai pusat dunia. Epictetus menyebut bahwa banyak dari penderitaan kita justru lahir dari keinginan untuk selalu terlihat penting. Kita ingin dihargai, diperhatikan,
dianggap sebagai pusat. Tapi kenyataannya, kehidupan bukanlah panggung satu arah. Di dunia yang dihuni miliaran cerita, bukan kita satu-satunya tokoh utama. Kebijaksanaan hadir ketika kita bisa mengambil satu langkah mundur dan memberi tempat bagi orang lain. Ketika kita bisa menyadari bahwa dalam sebuah percakapan, kita bukan harus selalu bersinar. Kadang kita hanya perlu menjadi latar yang tenang, agar orang lain merasa cukup aman untuk bercerita. Sikap seperti ini tidak mudah, karena manusia pada dasarnya ingin diakui. Ingin agar pengalaman dan sudut pandangnya didengar. Tapi justru karena tidak mudah itulah, orang yang mampu menahan diri dari kebutuhan untuk tampil menjadi begitu langka dan pada akhirnya begitu berharga. Mereka yang tidak menjadikan diri sebagai pusat justru menjadi poros ketenangan dalam relasi. Orang lain merasa bisa bernapas di dekatnya, tidak merasa dibandingkan, tidak merasa ditandingi, tidak merasa harus bersaing untuk mendapat ruang. Mereka bisa hadir sebagai diri sendiri, dan itu adalah hadiah luar biasa yang tidak semua orang bisa berikan. Jadi sebelum kamu menjawab cerita seseorang dengan kisahmu sendiri, tanya dulu pada diri, apakah ini akan membantu mereka, ataukah hanya akan memindahkan sorotan kembali kepadaku? Karena yang membuat orang nyaman bukanlah seberapa banyak kamu bisa cerita, tapi seberapa besar kamu bisa mendengar tanpa harus menjadikan semuanya tentang kamu. Aku tidak ingin dikasihani, aku ingin dimengerti. Sebuah kalimat yang mungkin tidak diucapkan secara eksplisit, tapi sering kali dirasakan dalam hati oleh mereka yang sedang berada di titik terendahnya. Dalam kehidupan sosial, kita kerap kali menghadapi situasi di mana orang di sekitar kita sedang terluka. Mereka kecewa, gagal, patah, atau hancur secara perlahan. Dan sebagai manusia yang ingin peduli, kita pun mencoba hadir. Kita mengatakan, sabar ya, atau kamu pasti bisa melewati ini. Tapi tanpa disadari, kata-kata yang kita niatkan sebagai bentuk perhatian justru terdengar kosong, dingin, terlepas dari kenyataan. Itulah bedanya antara simpati dan empati. Simpati adalah saat kita merasa kasihan terhadap penderitaan orang lain. Tapi empati adalah ketika kita mencoba masuk ke dalam perasaan itu, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk benar-benar memahami. Simpati cenderung membuat kita berada di atas, melihat ke bawah. Tapi empati membuat kita sejajar, duduk bersama di dalam rasa yang sama. Dan manusia pada dasarnya tidak butuh dikasihani. Mereka butuh dimengerti, mereka butuh ditemani, bukan disuguhi kalimat positif yang terasa hambar. Mereka butuh diakui rasa sakitnya. Bukan disuruh segera bangkit hanya karena kita merasa tak nyaman melihat mereka terpuruk. Seseorang yang nyaman untuk diajak bicara adalah seseorang yang mampu menampung rasa, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru mengoreksi, dan tanpa merasa lebih tahu. Ia tahu bahwa ketika seseorang sedang bercerita, yang dibutuhkan bukanlah nasihat, melainkan pelukan. Bukan penilaian, tapi penerimaan. Dalam pandangan stoikisme, empati bukan berarti kita larut dalam penderitaan orang lain. Justru, kita belajar untuk mengakui penderitaan itu, lalu hadir sebagai pribadi yang stabil, tidak terbawa panik, tidak mencoba memperbaiki dengan tergesa-gesa, tapi menjadi jangkar yang tenang, yang mampu berkata dengan tulus. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, tapi aku di sini bersamamu. Empati juga berarti tidak mengalihkan fokus. Ketika seseorang sedang bercerita tentang kesulitannya, kita tidak mengganti topik demi menceritakan pengalaman kita. Kita tidak berkata, kalau aku sih, atau yang penting kamu bersyukur saja. Karena itu semua, meski terbungkus dalam niat baik, justru terdengar seperti ketidaknyamanan kita sendiri dalam menghadapi emosi mereka. Yang membuat seseorang nyaman adalah ketika ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perasaannya, bahwa tidak ada yang akan menertawakan kelemahannya, bahwa di depanmu ia bisa menjadi rapuh tanpa merasa direndahkan. Dan empati seperti ini bukan bawaan lahir. Ini adalah latihan, latihan untuk menahan ego, latihan untuk tidak selalu merasa harus jadi penyelamat, latihan untuk hadir sepenuh hati meskipun kita tak punya jawaban. Karena sesungguhnya yang lebih dibutuhkan bukan jawaban, melainkan kehadiran. Jadi sebelum kita menanggapi cerita orang lain dengan kalimat cepat, mari bertanya dalam hati,
Apakah aku benar-benar mendengar mereka? Ataukah aku hanya sedang berusaha menenangkan diriku sendiri yang tak nyaman melihat orang lain bersedih? Karena pada akhirnya empati sejati adalah ketika kita bisa hadir untuk orang lain, tanpa harus mengubah mereka, tanpa merasa lebih tinggi, dan tanpa harus berkata banyak hal. Orang tak selalu butuh jawaban. Kadang mereka hanya ingin bicara tanpa dijelaskan apa yang harus mereka lakukan. Ada kalanya, mengetahui sesuatu bukan berarti harus menyampaikannya. Dan memiliki sudut pandang yang benar, tidak lantas menjadikan kita berhak untuk menggurui. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering tergoda untuk menjadi problem solver. Apalagi ketika seseorang datang kepada kita dengan keluhan, kesedihan, atau kebingungan. Ada dorongan dalam diri untuk memberi saran, memberi arahan, menunjukkan mana yang benar dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Kita ingin terlihat berguna, terlihat bijak, terlihat mampu. Tapi tanpa sadar, cara kita menyampaikan itu terasa seperti penghakiman yang halus. Sikap menggurui lahir dari ketidaksadaran bahwa kita tidak sedang berada di atas mereka. Bahwa pengalaman hidup kita tidak serta-merta bisa diterapkan pada kehidupan orang lain. Bahwa apa yang berhasil bagi kita belum tentu cocok bagi mereka. Dan yang lebih penting lagi, bahwa tidak semua orang bicara untuk mencari solusi. Kadang mereka hanya ingin dimengerti, didengar, ditemani dalam rasa yang sedang mereka alami. Orang yang merasa digurui cenderung merasa kecil. Mereka merasa dinilai, diperbaiki, dianggap tidak mampu mengatur hidupnya sendiri. Padahal dalam relasi yang sehat, yang dibutuhkan bukan dominasi pikiran, tapi kesetaraan hati. Bukan siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling bisa hadir tanpa membuat orang lain merasa salah. Stoikisme mengajarkan kita tentang kerendahan hati intelektual, bahwa memiliki kebijaksanaan bukan berarti harus selalu menyampaikannya. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, justru memilih untuk menulis pemikirannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk mengajar orang lain. Ia tahu bahwa kebenaran yang disampaikan dengan arogansi tidak akan pernah sampai. Tapi kebenaran yang dipraktikkan dalam sikap justru lebih mudah ditiru. Seseorang yang nyaman untuk diajak bicara adalah orang yang bisa menahan diri untuk tidak langsung mengoreksi. Ia tahu bahwa proses berpikir manusia tidak selalu linear. Ada fase mengulang, bimbang, bahkan menyalahkan diri. Dan ia tidak terburu-buru membenahi itu semua. Ia hadir sebagai teman, bukan sebagai guru. Ini bukan berarti kita tidak boleh memberi pandangan, tapi caranya yang membedakan. Ada cara menyampaikan pendapat yang mengangkat, dan ada yang justru menjatuhkan, ada yang membuat orang merasa ditolong, dan ada yang membuat orang merasa direndahkan. Pribadi yang dewasa tahu kapan harus berbicara, dan kapan cukup mendengarkan. Ia tahu bahwa nasihat yang terlalu cepat diberikan seringkali tidak berguna. Karena sebelum seseorang siap mendengarkan, semua nasihat hanyalah suara kosong yang melayang di udara. Maka jika kita punya jawaban, simpan dulu dalam hati. Dengarkan dengan utuh. Rasakan apakah orang itu memang sedang butuh arahan atau hanya butuh ruang untuk merasa tidak sendirian. Karena kadang, jawaban terbaik adalah kehadiran yang tidak menyela. Menggurui hanya akan membuat orang menjauh, tapi kerendahan hati akan membuat mereka merasa aman untuk kembali. Dan bukankah itu yang lebih berarti? Bahwa seseorang memilih untuk datang lagi, karena tahu bahwa ia akan didengarkan, bukan diadili. Jangan hanya berkata tentang kebaikan, jalani itu. Karena yang lebih meyakinkan dari ucapan adalah keteladanan. Di dunia yang penuh dengan kata, tindakan menjadi langka. Dan justru karena kelangkaannya itulah, ia menjadi begitu berharga, menjadi alasan utama mengapa seseorang terasa nyaman atau justru menjauh. Kita hidup di tengah masyarakat yang pandai berkata, penuh slogan, penuh nasihat, penuh janji. Tapi betapa seringnya semua itu tidak bersandar pada sikap nyata. Kata-kata yang terdengar benar, tapi tidak pernah dijalani. Ucapan yang bijak, tapi sikap yang berbanding terbalik. Dan orang-orang merasakannya. Mereka mungkin tidak selalu mengomentari, tapi mereka mengingat. Karena manusia lebih dari apapun mempercayai keutuhan. Mereka merasa nyaman dengan pribadi yang konsisten, yang tidak berubah tergantung siapa yang sedang ada di ruangan. Yang ucapannya tetap, sikapnya juga tetap,
tidak manis di depan, lalu menusuk di belakang. Tidak murah senyum hanya saat butuh, lalu hilang empati ketika urusan selesai. Seseorang yang konsisten antara ucapan dan tindakannya akan selalu memberikan rasa aman. Karena dari dirinya, orang lain tahu. Apa yang diucapkan bisa dipercaya. Apa yang dijanjikan tidak akan menguap begitu saja. Dan yang lebih penting, orang seperti ini tidak mengobrol kata, justru karena ia sadar. Tanggung jawab dari ucapan jauh lebih berat dari sekadar menyusunnya dengan indah. Dalam filsafat Stoik, konsistensi adalah dasar dari integritas. Marcus Aurelius, dalam Meditations, tidak menulis untuk mengesankan siapapun. Ia menulis untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat untuk tetap hidup selaras antara prinsip dan tindakan. Ia tahu bahwa tidak ada kebaikan yang nyata tanpa konsistensi, bahwa kehormatan tidak dibangun dari popularitas, tapi dari kejujuran pada prinsip, terutama ketika tidak ada yang melihat. Dan ini adalah sikap yang terasa oleh orang lain, bahkan tanpa harus dijelaskan. Ketika seseorang berbicara tentang kesabaran, tapi mudah marah, orang akan menjauh. Ketika seseorang berbicara tentang kejujuran, tapi penuh tipu dalam perilaku, orang akan ragu. Tapi ketika seseorang hidup selaras dengan ucapannya, tidak berlebihan dalam berkata, dan tidak mudah berubah karena tekanan, maka orang-orang akan merasa nyaman. Karena mereka tahu, orang ini tidak sedang bermain peran. Dia asli. Konsistensi juga berarti tidak memainkan dua wajah. Tidak menunjukkan versi yang berbeda kepada orang yang berbeda, hanya untuk menyenangkan semuanya. Karena pribadi seperti itu bukan membuat nyaman, melainkan membuat waspada. Orang akan merasa perlu berjaga, karena tidak tahu kapan wajah yang lain akan muncul. Sebaliknya, pribadi yang konsisten tidak butuh banyak pembelaan. Ia tenang dalam sikap dan jelas dalam pendirian. Bahkan jika tidak semua orang setuju dengannya, setidaknya mereka tahu, ini orang yang bisa dipercaya. Ini orang yang bisa dipegang kata-katanya. Dan itu lebih penting daripada sekadar menyenangkan semua orang. Maka jika kita ingin membuat orang lain merasa nyaman di dekat kita, mulailah dari dalam diri. Bertanyalah, apakah ucapanku sejalan dengan perilakuku? Apakah sikapku di depan orang lain sama dengan sikapku saat tak ada yang melihat? Karena dari sanalah kenyamanan dibangun. Bukan dari fasihnya kata-kata, tapi dari keteguhan karakter. Orang tidak selalu membutuhkan kita menjadi sempurna, tapi mereka butuh kita menjadi otentik. Mereka bisa menerima kekurangan selama kita jujur, tapi mereka akan menjauh saat kita berpura-pura. Dan satu-satunya cara agar kita tidak perlu berpura-pura adalah dengan hidup konsisten antara yang kita katakan dan yang kita jalani. Banyak luka bukan karena niat orang lain untuk menyakiti, tapi karena kita terlalu cepat menyimpulkan, terlalu dalam meresapi. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukanlah apa yang benar-benar terjadi, tapi cara kita memaknai setiap hal yang terjadi. Dan sayangnya, kita terlalu mudah mengambil hati, terlalu cepat merasa disinggung, terlalu dalam menafsirkan sesuatu yang mungkin saja tidak ditujukan untuk kita. Ini bukan tentang menjadi cuek, bukan tentang menutup perasaan, tapi tentang membangun ketahanan batin agar kita tidak selalu merasa diserang hanya karena seseorang bersikap tidak sesuai harapan kita. Dalam interaksi sosial, sangat mudah untuk merasa terluka. Seseorang lupa menyapa, kita anggap sombong. Seseorang bicara tanpa ekspresi, kita anggap tidak suka. Seseorang tidak membalas pesan dengan cepat, kita tafsirkan sebagai penolakan. Kita membuat narasi sendiri, padahal belum tentu narasi itu benar. Ketika kita terbiasa mengambil hati terlalu cepat, kita mengisi ruang hidup dengan asumsi. Kita tersiksa oleh prasangka yang kita bangun sendiri. Dan akhirnya, kita menjauh dari orang-orang yang sebenarnya tidak berniat menyakiti kita. Kita hanya terlalu sensitif untuk memahami mereka. Filsafat Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Kendalikan penilaianmu. Epictetus menekankan bahwa bukan kejadian yang menyakitimu, tapi penilaianmu terhadap kejadian itu. Kalimat orang lain hanya kata, tapi maknanya bisa jadi luka, tergantung pada lensa seperti apa kita menafsirnya. Maka jika kita ingin menjadi pribadi yang membuat orang lain nyaman, kita perlu belajar untuk tidak mudah tersinggung. Karena orang akan lebih tenang berada di dekat seseorang yang tidak mudah naik darah,
yang tidak mudah salah paham, yang tidak selalu merasa dirinya sedang dijadikan sasaran. Dan untuk itu, kita harus belajar memisahkan antara realita dan interpretasi. Tidak semua sindiran ditujukan untuk kita. Tidak semua diam berarti benci. Tidak semua perbedaan pendapat adalah serangan personal. Kadang orang sedang lelah, kadang mereka sedang sibuk, kadang mereka hanya punya cara berbeda dalam mengekspresikan sesuatu, dan kita perlu cukup lapang untuk menerima itu. Pribadi yang matang secara emosional bukanlah pribadi yang tidak punya rasa, tapi ia punya ruang yang cukup untuk menampung ketidaksempurnaan orang lain, tanpa langsung menjadikannya sebagai serangan terhadap harga dirinya. Dan justru disitulah rasa nyaman muncul. Orang akan merasa tenang berbicara dengan kita karena mereka tahu mereka tidak sedang berjalan di atas ranjau. Mereka tidak perlu takut jika ada kata yang salah. Mereka tidak perlu berpikir 1000 kali sebelum menyampaikan perasaan. Karena kita tidak akan langsung salah paham. Tidak akan langsung melukai diri sendiri dengan asumsi. Menjadi pribadi seperti ini bukan berarti membiarkan diri dilukai terus-menerus, tapi tentang memilih pertempuran batin mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilewatkan saja. Tentang tahu kapan sebuah komentar layak dipikirkan dan kapan hanya perlu dilewati seperti angin. Sebelum merasa tersinggung, tanyakan pada diri, apakah ini tentang aku atau hanya tentang pikiranku? Dan sebelum bereaksi, beri jeda untuk bernapas. Karena tidak semua hal layak dimasukkan ke dalam hati. Mereka yang tidak mudah mengambil hati bukan berarti tidak punya perasaan. Mereka hanya tahu bahwa tidak semua hal layak untuk merusak kedamaian batin yang sudah susah payah dibangun. Tubuhmu bisa berada di sini, tapi jiwamu entah di mana. Kehadiran bukan semata tentang fisik, bukan hanya tentang duduk berdampingan atau berjalan beriringan. Karena seseorang bisa berada di dekatmu, tapi tidak benar-benar bersamamu. Ia ada tapi hampa. Ia mendengar tapi tak menyimak. Ia menjawab tapi tanpa keterlibatan hati. Inilah penyakit relasi di zaman sekarang. Kita makin sering hadir secara fisik, tapi makin jarang hadir secara utuh. Pernahkah kita duduk bersama seseorang, tapi ia sibuk dengan gawainya? Ia mengangguk tapi tidak menyimak. Ia menjawab tapi dengan kalimat yang tak nyambung. Dan kita pun merasa, untuk apa aku bicara jika yang kudapat hanya tubuh tanpa jiwa? Kehadiran sejati tidak bisa dipalsukan. Ia terasa atau tidak sama sekali. Dan saat seseorang benar-benar hadir dengan perhatian yang tidak terbagi, dengan tatapan yang hangat, dengan ketenangan yang memeluk, kita merasa dihargai, diterima, diakui sebagai manusia yang utuh. Pribadi yang membuat orang nyaman bukanlah yang selalu ada setiap waktu, tapi yang saat hadir, betul-betul ada. Ia tidak terbagi antara layar dan lawan bicara. Ia tidak setengah hati. Ia tidak menyelipkan percakapan sambil mengecek notifikasi. Ia memilih untuk hadir sepenuhnya, meskipun hanya sebentar. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius memahami ini dengan mendalam. Dalam Meditations, ia menulis bahwa kita harus bertindak seolah setiap tindakan kita adalah yang terakhir. Itu berarti kita harus hadir dalam momen sekarang, tidak terbagi, tidak setengah. Karena apapun yang kita lakukan tanpa kesadaran, hanyalah gerakan hampa, termasuk dalam hubungan manusia. Ketika kita tidak benar-benar hadir, kita sebenarnya sedang mengirim pesan bahwa orang di depan kita tidak terlalu penting, bahwa perhatiannya bisa ditunda, bahwa kita bisa menanggapi mereka sambil memikirkan hal lain. Dan tanpa sadar, kita merusak kualitas relasi itu bukan dengan kata-kata buruk, tapi dengan absennya keterlibatan. Sebaliknya, saat kita memilih untuk hadir secara penuh, sesuatu yang ajaib terjadi. Percakapan menjadi lebih dalam, suasana menjadi lebih hangat, dan orang-orang merasa, di dekat dia aku merasa dihargai sebagai manusia. Kita tak butuh banyak ilmu untuk menjadi pribadi seperti itu. Kita hanya perlu niat yang sederhana untuk meletakkan sejenak ponsel kita, untuk menghentikan percakapan dalam kepala kita sendiri, untuk benar-benar menatap orang di depan kita dan berkata lewat sikap, aku di sini untukmu sepenuhnya. Tidak semua orang bisa memberi waktu panjang, tapi semua orang bisa memilih kualitas kehadiran, dan orang akan lebih menghargai 10 menit yang penuh perhatian dibanding 1 jam yang dipenuhi gangguan. Kehadiran sepenuh hati juga menciptakan rasa aman,
Karena lawan bicara tidak merasa sedang berkompetisi dengan layar atau dengan beban pikiran kita. Ia tahu bahwa momen ini miliknya. Dan di tengah dunia yang serba sibuk, kesediaan untuk hadir sepenuhnya adalah bentuk kasih paling konkret yang bisa kita berikan. Maka sebelum duduk bersama seseorang, tanya pada diri, apakah aku hanya akan hadir secara tubuh, atau aku juga akan membawa jiwaku bersama? Karena sesungguhnya, yang paling dirindukan dari seseorang, bukan hanya keberadaannya tapi keterlibatannya, bukan hanya suaranya tapi perhatiannya. Jika kamu harus berpura-pura agar disukai, maka yang mereka sukai bukan kamu, tapi topengmu. Salah satu kebutuhan paling dasar manusia adalah diterima, diakui, disukai. Dan di sanalah perang sunyi dimulai, perang melawan keinginan untuk tampil sempurna agar bisa memikat orang lain. Sekaligus perang melawan kenyataan bahwa itu semua bisa membuat kita kehilangan diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang mulai mengubah cara bicara hanya agar dianggap menarik, mulai menyembunyikan opini karena takut dikritik, mulai mengubah gaya hidup, minat, bahkan keyakinan, demi bisa masuk dalam lingkaran tertentu. Kita berusaha keras membentuk citra, menyesuaikan diri, memoles tampilan, dan lambat laun kita lupa siapa sebenarnya yang sedang kita bangun. Menjadi pribadi yang menyenangkan bukan berarti harus memikat semua orang, bukan berarti harus selalu setuju, harus selalu lembut, harus selalu ada. Karena jika itu semua dilakukan demi disukai, maka kita akan jatuh ke dalam perangkap pencitraan. Kita akan terus merasa cemas, apakah aku cukup menarik? Apakah mereka akan pergi kalau tahu diriku yang sebenarnya? Dan kegelisahan itu akan memakan kedamaian kita dari dalam. Padahal justru keaslianlah yang paling memikat. Keberanian untuk menjadi diri sendiri dengan cara berpikir yang jujur, cara hidup yang tidak dibuat-buat, dan prinsip yang tidak mudah digoyahkan, itulah yang menciptakan kenyamanan dalam jangka panjang. Karena tidak ada yang lebih melegakan daripada bisa hadir sebagai diri sendiri dan tetap diterima. Filsafat Stoikisme banyak berbicara tentang keteguhan identitas. Marcus Aurelius menulis, jangan pernah mengagumi orang yang hidup tanpa prinsip, karena kamu bukan hidup untuk menyenangkan mereka, tapi untuk menjalani kodrat akal sehatmu sebagai manusia yang utuh. Dengan kata lain, kita tidak hidup untuk mengejar penilaian orang lain. Kita hidup untuk selaras dengan nilai-nilai batin kita. Saat kita memaksakan diri untuk memikat, kita menciptakan relasi yang rapuh. Karena hubungan yang dibangun dari pencitraan akan selalu bergantung pada topeng itu. Begitu kita lepas, orang pun pergi. Sebaliknya, ketika kita tetap jadi diri sendiri, jujur apa adanya, tidak manipulatif, orang yang bertahan adalah mereka yang benar-benar menerima, bukan sekadar terpikat. Menjadi diri sendiri memang tidak akan menyenangkan semua orang. Akan ada yang tidak setuju, akan ada yang merasa tidak cocok, tapi justru disitulah kejelasan ditemukan. Kita tahu siapa yang bisa menerima kita tanpa syarat, dan siapa yang hanya tertarik pada versi palsu dari kita. Dan pribadi yang seperti inilah yang membuat orang lain nyaman, bukan karena ia berusaha memikat, tapi karena ia tidak berpura-pura. Ia hadir dengan kejujuran, ia berbicara tanpa basa-basi, ia tidak memainkan karakter, tapi juga tidak memaksakan pandangan. Ia tahu siapa dirinya dan membiarkan orang lain merasa aman untuk menjadi dirinya juga. Maka jika hari ini kamu merasa perlu berubah agar disukai, berhentilah sejenak dan tanya pada diri, apakah aku nyaman dengan diriku yang sekarang? Apakah kehadiranku masih jujur? Apakah yang mereka sukai benar-benar diriku? Karena pada akhirnya orang-orang yang paling setia dalam hidup kita bukan mereka yang kita pikat dengan kesempurnaan, tapi mereka yang bisa bertahan meski sudah melihat semua ketidaksempurnaan. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, kadang kita lupa bahwa membuat orang lain nyaman bukan soal kepandaian berbicara, bukan soal pencitraan yang melelahkan, tapi soal sikap-sikap kecil yang konsisten. Tentang bagaimana kita mendengarkan, tentang bagaimana kita merespons, tentang bagaimana kita menjadi ruang aman bagi orang lain, tanpa kehilangan keaslian diri kita sendiri. 10 sikap yang tadi kita bahas bukanlah rumus instan, tapi ia adalah jalan. Jalan untuk menjadi pribadi yang hadir, bukan sekadar ada. Jalan untuk menjadi sahabat,
pasangan, rekan, atau manusia yang membuat orang lain merasa tenang berada di dekatnya. Dan semua itu dimulai dari kesadaran diri. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Jika kamu merasa konten seperti ini berguna untuk direnungkan, untuk dihidupi, atau bahkan untuk dibagikan, channel Arah Baru hadir untuk menyuplai pemikiran yang tenang, reflektif, dan penuh makna. Kita tidak sedang menggurui, kita hanya sedang berjalan bersama menata ulang arah hidup, sedikit demi sedikit. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan mari tumbuh bersama. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi arah baru.